Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Tak lama lagi polisi akan segera mengumumkan siapa yang menjadi otak pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Pemeriksaan kian mengerucut pada saksi kunci yang akan dijadikan tersangka pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Dalam menangani kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini polisi dibantu BIN dan ahli forensik dari Mabes Polri. Polisi dalam kasus ini memanggil sekitar 55 orang saksi dan diakhiri dengan seringnya memanggil saksi kunci. Tahapan-tahapan akhir dilakukan dengan menggelar analisis dan evaluasi untuk menentukan siapa pelakunya. Baru-baru ini polisi memanggil lagi 3 orang saksi kunci untuk melengkapinya berkas pemeriksaan polisi dan kemungkinan dari 3 saksi kunci ini bisa dijadikan tersangka. Semakin dekatnya akan diumumkan siapa pelakunya yang akan segera dijadikan tersangka, polisi mengambil alih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini dengan resmi kasus diambil alih oleh Polda Jabar. Seperti baru-baru diungkapkan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol R.D.A. Chaniago mengatakan sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini ditangani Polda Jabar sudah ada 3 orang saksi dimintai keterangan di Mapolda Jabar. Jadi semua pemeriksaan tidak lagi dilakukan di Polres Subang karena kasus pembunuh Subang sudah diambil alih Polda Jabar. Sejauh ini sudah ada 2 atau 3 yang dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu. Sabar ya, ujar RD, saat ditemui wartawan di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Saat ditanya oleh wartawan apakah di antara Yosef Hidayah, Yosef Subang, atau Yoris Raja Amarullah, Yoris Subang, atau Muhammad Ramdhanu alias Danu. R.D.A. Chaniago tidak menyebutkannya, tentang siapa saja yang diperiksa. Namun R.D.A. Chaniago hanya menjelaskan ada 3 orang saja dan hingga saat ini sudah ada 55 orang saksi yang dimintai keterangan untuk mengungkap kasus Subang. Semua hasil pemeriksaan dari keterangan para saksi itu, kata dia, akan dipelajari oleh Polda Jabar. Apabila sudah mengerucut dan sesuai dengan yang disampaikan atau yang diperiksa oleh Polres Subang, ya mungkin itu akan difokuskan lagi, jadi kita menunggu saja, katanya. R.D. Chaniago pun mengaku penyidik lebih intens terus melakukan pengusutan kasus ini baik pengumpulan alat bukti maupun pemeriksaan saksi-saksi. Bahkan saat ini R.D. Chaniago menyebut calon tersangka mengerucut pada sejumlah saksi yang kemungkinan bakal jadi tersangka. Yang terbaru adalah Polda Jabar akan memanggil Yosef, suami Tuti dan ayah dari Amalia. Dilansir Tribun Bali pada Rabu, tanggal 24 November tahun 2021, rencananya, Yosef akan dipanggil penyidik di Treskrimsus Polda Jabar pada Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Seperti diberitakan, kasus pembunuhan Subang ini mulai ditangani Polda Jabar sejak diambil alih dari Polres Subang pada tanggal 15 November tahun 2021. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat, membenarkan kliennya akan kembali dipanggil penyidik dari Polda Jabar Kamis, tanggal 25 November tahun 2021 besok. Besok jam 9-an atau jam 10 klien kami kembali mendapatkan undangan pemanggilan yang langsung suratnya dari Polda Jabar, ucap Rohman Hidayat. Kendati demikian, pihak kuasa hukum Yosef masih belum mengetahui maksud dari tujuan pemanggilan dari kliennya yang diundang langsung oleh penyidik dari Polda Jabar. Kami masih belum tahu maksud tujuan penyidik yang kembali memanggil Pak Yosef, kabarnya bukan hanya Pak Yosef saja yang dipanggil, ada juga saksi lain yang mendapatkan undangan pemanggilan besok, katanya. Pihak kuasa hukum Yosef juga mengungkapkan bahwa saat ini pemanggilan dari kliennya langsung menggunakan surat atas nama Polda Jabar dan sudah tidak lagi mengatasnamakan Polres Subang. Dari suratnya langsung di Treskrimsus Polda Jabar ya bukan lagi dari Polres Subang, sudah dipastikan penyidiknya juga dari Polda Jabar, ujar Rohman. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.